Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 18 Kalosi, Kabupaten Ngerekan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 3 LPTK Provinsi Samarinda pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 5 dengan materi pokok Mari Belajar Surat Al-Ma'un. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sulianti, Santika Dewi Pratiwi, Nur Alatif, Hadir, Bu. Jadi untuk sekarang kita akan belajar tentang pembelajaran 6, yaitu Memahami memahami makna surah makna surat Al-Maun. Ya,
Lanjut, kita harus menunaikan sholat tepat waktu. Tidak boleh lalai dalam sholat. Kemudian ikhlas dalam beramal. Yang terakhir adalah kita harus memberi bantuan bagi orang yang membutuhkan. Jadi coba anak-anakku silakan saksikan video yang ada di depan. Wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti.
Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyaksikan video. Nah, dari video yang kita tampilkan tadi, apa ada materi yang perlu dimengerti? Ada. Apa yang perlu dimengerti, Nak? Ya, coba. Apa yang dimaksud mengartikan yatim? Yang mengartikan yatim yaitu menderita atau menghina. Misalnya, kita mengatakan bahwa
kami dari kelompok 3 ini akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Menjelaskan pengertian al-ma'un. Barang-barang yang berguna. 2. Ada berapa jumlah ayat surah al-ma'un? 7 ayat. Di mana tempat turunnya surat al-ma'un? Turun di Mekah. 4. Tuliskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut surat al-ma'un. 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 5. Tuliskan 3 orang yang celaka dalam surat al-ma'un. 1. Orang yang lalai dari salatnya. 2. Orang yang berbuat riya. 3. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya. Jadi ini tuh tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Coba beri aplaus untuk kelompok 3. Coba lagi. Nah, kelompok 1 coba silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Menjelaskan pengertian al-ma'un. 2. Ada berapa jumlah ayat Quran surah al-ma'un? 7 ayat. 3. Di mana tempat turunnya Quran surah al-ma'un? Turun di Mekah. 4. Tuliskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran surah al-ma'un. 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 5. Tuliskan 3 orang yang celaka dalam Quran surah al-ma'un. 1. Orang yang lalai dari sholatnya. 2. Orang yang berbuat riya. 3. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, oke. Beri aplaus untuk kelompok 1. Apa lagi? Nah, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Menjelaskan pengertian al-ma'un. Barang-barang yang berguna. 2. Ada berapa jumlah ayat Quran surat al-ma'un? 7 ayat. 3. Di mana tempat turun di Mekah. 4. Tuliskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut Quran surat al-ma'un. 4. Orang yang menghardik anak yatim. D. Orang yang menganjurkan memberi makan orang miskin. 5. Tuliskan 3 orang yang celaka dalam Quran surat al-ma'un. 1. Orang yang lalai dari sholatnya. 2. Orang yang berbuat riya. 3. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, itu dari kelompok 2. Coba kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir. Satu, menjelaskan pengertian al-ma'un. Barang-barang yang berguna. 2. Ada berapa jumlah arti surat al-ma'un? 7 ayat. 3. Di mana tempat turunnya surat al-ma'un? Turun di Mekah. 4. Tuliskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama menurut surat al-ma'un. 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak menganjurkan lalai dalam sholatnya. 2. Orang yang berbuat. 3. Orang yang tidak menolong dengan barang yang berguna. Masing-masing jawaban dari masing-masing kelompok. Jadi ibu lihat sudah bagus semua. Jadi ibu kira sudah paham semua pelajaran kita hari ini. Jadi sekarang kita mau bermain. Nah, permainan kita sekarang namanya talking stick. Jadi sebentar ibu akan bagikan tongkat atau stick. Nah, jadi sambil dengarkan lagu, tongkatnya juga berjalan. Nah, siapa yang dapat giliran tongkat sampai lagunya berhenti, maka itu yang maju ke depan untuk memasangkan ayat dan artinya. Artinya. Bagaimana? Sudah siap? Sudah?
cocokkan yang ayat 1. Mana ayat 1? Satu paling di atas. Ya. Iya. Oke, dari apa sudah betul? Iya. Kemudian siapa lagi yang pegang tongkat? Saya pegang tongkat. Ayat 2. Coba, ayat 2. Ayat 2. Coba, silakan dicari ya ayat 2. Ayat 2 dengan artinya. Coba yang lain silakan diperhatikan apa sudah betul. Nah, bagaimana sudah betul? Oke. Coba yang pegang tongkat. Ya, coba. Sekarang ayat 3. Ya, oke. Coba lagi, coba lihat. Coba. Sekarang ayat 4. Ya, ayat 4. Coba cari ayat 4. Ya. Jadi diperhatikan temannya di depan, apa sudah betul atau bagaimana? Gimana, sudah betul? Ya. Masih ada? Coba siapa yang berani mencari? Ayat sekarang ayat 5. Ayat 5. Iya. Ya, oke. Siap lagi. Coba lagi, David. Sekarang ayat 6.
Selanjutnya. Allazina hum yura'un, yang berbuat riya. Wa yamna'una ma'un, Artinya memberikan bantuan. ya, jadi itu tadi tentang surah Al-Ma'un. Nah sekarang itu ibu mau uji sampai mana tadi pengetahuannya. Jadi ibu akan bagikan LK. Jadi ini LK bukan lagi tugas kelompok, tapi tugas individu. Jadi tidak ada lagi kata kelompok. Coba dikerjakan. Mana sudah selesai? Iya. Jadi yang sudah selesai coba silakan disumpul di depan untuk diperiksa. Pekerjaannya masing-masing dan semua sudah dapat nilai KKM. Berarti semua sudah paham pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Al-Ma'un terdiri dari kemudian Al-Ma'un kemudian yang tidak memberi makan pakai miskin dan orang yang lalai dari sholatnya. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk pada pembelajaran ketujuh, yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, jadi itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita harus selalu menyayangi fakir miskin. Kita tidak boleh mengabdi karena yatim. Tidak boleh menyakiti perasaan orang miskin. Kemudian kita harus selalu menjaga sholat kita sehari semalam, yaitu sebanyak berapa? 5 kali sehari semalam. Jadi kita tidak boleh lalai dari sholat. Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita, sekarang kita membaca surat Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Ibu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.